Tadi ngomongin apa? Rencana mau kemana? Iya. Anaknya. Anakku yang kelas yang nomor 1 tuh kan nomor 10 tahun kelas 5 SD. Nah, dia tuh aku sama suami itu pengen masukin dia ke pondok. Nah, ke pondok, yakin loh. Yakin? Ya meskipun di sini tuh masih 70-30 sih. 70-nya memang gue sadar diri. Lu nggak takut? Kagak. Takut apa coba? Daripada kagak ada yang bisa Itu ngajarin kemarin dia yang di agama. pondok, pemilik pondok itu yang memerkosa 13 Perempuan itu anak-anak didiknya. Enggak, gue nggak takut. Kalau kan sekarang kan zaman sekarang kekerasan nggak cuma hanya di anak-anak perempuan loh. Iya. Itu Kalau anak laki-laki juga bisa. banyak kayak zaman dulu kita itu siapa itu yang ditangkap terus korbannya dimutilasi zaman kita masih itu? kecil dulu. Iya. Ya Lu kan? nggak takut? Kagak takut. Emang dia di pondok? Karena obrolan ini mengandung huru-hara, kami harap warga santuy tetap santuy. Apakah warga santuy juga tidak takut? Apakah warga santuy juga sama sesantuy Mbak Novi? Iya, Kalau aku sendiri aku gerem banget ya. Itu gimana ceritanya? Karena begini Mbak Novi, karena justru orang-orang terdekat itu loh yang kadang-kadang malah menyakiti anak-anak kita. Kita pisahkan ya antara kita itu mau memilih pendidikan anak kemana sama ketakutan kita. Memang ketika kita makin melihat berita atau kasus-kasus yang baru-baru saja terjadi, memang banyak banget yang terjadi di pondok. Cuma yang itu. Cuma kan kita pisahkan loh, pondok yang seperti apa, penanaman yang seperti apa. Dan kalau buat aku sama suami, itu aku selalu tanya sama anak, kamu mau kemana? Ya kan? Ketika dia mau ke pondok, ya udah. Kita buka dulu kawasannya, kita fasilitasi untuk melihat pondok A, pondok B, pondok C, ya kan. Terus misal kejadian yang kemarin itu kita jadikan topik diskusi, ya kan. Nih loh, ada bentuk kondisi seperti ini Kak di sekolahan pondok gitu kan. Dan ini juga tidak cuma terjadi di para perempuan, wanita, teman-teman perempuan, sama kamu sebagai pria pun juga tapi pelecehan seksual itu atau mungkin pemerkosaan atau apapun lah namanya itu tidak hanya terjadi di pondok saja, say. Di sekolah manapun bisa, di lembaga pendidikan seperti apapun bisa. Kita nggak usah ngomongin pondok, kita ngomongin perguruan tinggi yang lagi heboh ini. Gimana si dosen yang begitulah sama mahasiswinya, itu yang terungkap, yang nggak terungkap banyak. So apakah itu di pondok? Iya, gue nggak habis pikir tetap. Kenapa kok bisa ya? Orang punya pondok, terus apa tujuannya? Apa jangan-jangan dia bikin pondok dari awal memang buat melakukan itu? Atau justru timbul keinginan seperti itu justru pada saat melihat anak-anak itu bertumbuh, atau sebenarnya dari awal dia sengaja ini oknum yang memang bikin ini gimana gitu? Ustadz juga manusia yang punya manusia kayak apa begitu ya, nggak bisa gitu juga. Ya tapi kan kita bicara konteks bahwa kenapa itu bisa terjadi. Bahkan ada pertanyaan masyarakat, itu kan Ustadz loh Mbak Novi. Iya gue nggak terima dong. Bayangkan ya Mbak Novi ya, melahirkan anak, menyusui anak, toto anaknya cuma dirusak sama pemilik pesantren itu. Gila apa dia? Gedek banget gue kayak begitu. Lu bisa kirim lagi nggak bro itu? Santuy. Oke, warga santuy mohon maaf. Tetap santuy. Oke. Tarik napas dulu Mbak. Baik. Lupa nggak? Apa? Yang ada di otak lupa nggak? Nggak lupa sih. Cuman gue tetap aja gedek ya Mbak. Itu kok ya, gue bukan orang tuanya anak itu aja. Nggak terima banget. Kan? Nggak terima. Iya jelas. Apalagi itu anak gue Mbak. Lihat aja. Habis. Selesai sama gue. Siapa mau nyenggol anak gue orang yang pertama. Kita harus pisahkan konteks. Kita nggak bisa mengeneralisasikan segala sesuatu itu sama. Belum tentu di satu pondok begini itu akan berlaku di pondok yang lain, ya. Belum tentu di satu kota ini yang ada pondok ini akan berlaku di pondok yang lain. Enggak juga, ya. Karena apa? Itu kan pribadi di dalamnya situ, si pelaku itu, ya. Ada kelainan, ada sesuatu yang salah dari perilaku itu, si pelaku yang tidak dia sadari, atau mungkin tidak disadari juga oleh orang-orang di sekitarnya. Yang namanya disorder atau gangguan perilaku seksual itu pasti nggak nampak, sangat rentan tidak nampak. Karena apa? Nggak nampak. Kalau orang emosian kan nampak.
betul. Tapi kalau ada disorientasi seksual, itu kan disorientasi Oh iya, seksual. itu Maksudnya justru malah tetap tidak tampak. gangguan perilaku seksual karena Iya. dia hobi loh, sudah hobi bersetubuh istilahnya ya Iya. dengan anak di bawah umur. Istilahnya apa sih Mas Chandra? Pedofilia. Pedofilia. Kenapa dari sekian banyak laki-laki saya tanya sama dia? Karena dia yang ada selurus sama saya. Karena dia pawang ya. Oh, bukan. Jangan. Jin kali pawang Oh, ya. iya, jangan. Enggak. Kalau Dia lu bilang- baik-baik, lu bilang dia pawang, berarti kan dia pawang kita. Nah, kita jin. Waduh, jangan Mbak ya. Kita cukup Kembali ke tadi, disorientasi seksual. Itu Yes. yang terjadi pada si pelaku. Jadi itu tuh artinya memang bukan bawaan tapi apa gaya lingkungan Ya itu atau ada apa yang memang ada mendukung? sesuatu yang salah dari dia, konsep pemahaman. Nah ini dia loh teman-teman warga santuy di luar sana, sahabat santuy di luar sana, dirimu Mbak Yana dan teman-teman yang ada di sini yang sedang terpesona pada kita. Iya. Saya mau bilang bahwa pendidikan seks untuk anak di usia dini itu penting. Iya, betul. Ya, kenapa sih si bapak yang nampak alim ini Iya. itu pemilik pondok pesantren? Betul. Si pemilik pondok pesantren ini bisa melancarkan aksinya Iya. hingga sekian lama dengan sekian banyak Betul. korban. Pertanyaan kita tuh kan lah korban nih kok menang wae. Iya. Ya kan? Nggak berani loh Nggak berani ngomong bicara. loh. Wah, iya. Karena apa? Memang tidak ada pendidikan seks di keluarga. Iya. Karena apa? Kita nih orang timur. Kita orang timur apa orang barat? Oh, ya kadang-kadang Kalau tengah-tengah gimana kita 50-50 begitu? Ya kalau gue fleksibel ya, Oh, kadang-kadang fleksibel bisa ya? timur Iya, bisa iya, barat. Oke, Orang oke. kayak betul Orang warga kaya santai. ya. Oke. Lanjut. Jadi aduh kacau lama-lama gila. Orang kayak bebas. Gue sampai mana coba? Gue hilang loh ngeblank. Ngeblank ya. Gue sampai mana ngeblank tadi nih? Oke, ya pendidikan seks di usia dini atau pendidikan seks untuk orang ketimuran itu kadang masih tabu, say. Iya. Iya kan? Iya. Bicara pendidikan seks, lu nggak mau ngajarin anak lu untuk melakukan aktiviti seksual? Nah. Hah? Pendidikan seks dengan aktiviti seksual itu kan dua hal yang berbeda. Ya, seks dengan seksualitas itu kan juga hal yang berbeda. Iya. Bener nggak? Betul. Orang-orang udah nikah juga nggak diajarin pendidikan seks juga udah tahu bagaimana iya? caranya kan? Iya, betul. Naluri, ya nggak Mas Agung? Udah belajar belum Mas Agung? Belum, nanti bisa sendiri. Iya. Kalau udah saatnya dia bisa sendiri. Kalau dia nggak perlu belajar, diajarin, dia bisa Chan, nggak usah diajarin, Chan. Terus. Nah itu yang nggak diajarin, nggak diberitahu. Orang tua tidak memberitahu sehingga anak itu tahu dari dunia-dunia yang lain lah Iya. ya. Nah, Dan anak nggak diajarin juga. dan tidak pendampingan. Nah, anak tidak diajarin juga bagian-bagian mana sih yang boleh disentuh Iya. atau boleh nggak disentuh oleh Betul. orang lain. Betul. Iya kan? Kalau anak laki-laki, anak perempuan yang nggak boleh disentuh mana dari bibir, Betul. payudara, Betul. vagina. Iya, Warga sama. santuy jangan kaget ketika saya akan bicara alat kelamin itu dengan vagina dan penis ya. Iya. Karena ya vagina ya is vagina, penis is penis itu bahasa ilmiah. Iya. Jangan penis lu ganti burung. Iya. Tepok jidat kalau bilang kenapa burung yang di depan itu bisa terbang, burung gua Iya. nggak bisa terbang, Iya, ya kan? betul. Jadi lebih baik Ada sayap. karena ada sayap, jadi bisa Jadi terbang. imajinasi. Iya, Kita jadi perlu imajinasi. berimajinasi nggak? Mohon maaf, gue tetap berusaha fokus ya. Orang kaya fokus. Gimana? Oke. Nah itu nggak diajarin, ya kan? Kalau terus bagian pantat itu kan juga Iya, boleh betul, dipegang, bagian pantat, ya? betul. Oke. Itu kalau perempuan, kalau wanita. Kalau pria di mana sama? Iya, bibir, penis, dan juga pantat serta Pantat. dubur. Oh, iya, Oke. dubur. Iya, betul. Itu nggak boleh dipegang oleh Iya. orang lain tanpa izin. Nah itu kan Iya. juga sebuah bentuk pendidikan seks. Cuman kan kalau pemaksaan beda lagi ya Mbak. Nah, makanya kan dengan izin, Dengan boleh izin, dipegang dengan iya, izin. Kalau betul. tanpa izin nggak boleh artinya. Betul. Terus mengajarkan anak-anak kita untuk bisa say no. Ya. Ketika dipegang, gue begini gitu kan, no. Iya. Kita tuh kan enggak, kalau orang kita kan gini, boten elo gitu kan, enggak boleh, bilang gitu kan, boten angsal gitu Iya, kan, nggak saru boleh. gitu ya. Betul. Ih saru gitu kan, Ya sering banget gue saru. kayak gitu kan. Iya. Kayak gimana ya? Iya. Ya, seperti itu. Pendidikan seks itu mengajari anak untuk berpikir lebih realistis. Ketika itu sudah kita ajarkan lebih ilmiah juga. Iya.
kasus-kasus pelecehan seksual itu akan berkurang. Iya. Ya kan? Diancam, di ini. Betul. Ya, Soalnya diancam. gini Mbak Novi, karena pelakunya itu kan justru orang terdekat. Oh iya, ya. pastilah. Jadi kadang pamannya, omnya, Iya. bahkan kakeknya, Bahkan gurunya, kadang bapak kandungnya aja bapaknya. Nah, bisa. itu loh yang sesmut itu sehingga mereka tuh kadang-kadang oh ini boleh gitu Oke. karena ini adalah orang terdekat Ya, aku. Padahal ya, disitulah ya. Padahal kan itu nggak boleh. celahnya. Nah begitu. itulah gunanya pendidikan seks Iya. untuk anak usia dini. Iya. Ya, ada sebuah cerita lucu nih warga santuy. Ada orang yang sudah berusia 17 tahun, dia tuh perempuan ini pakai pembalut, Iya. itu bisa terbalik sampai usia 17 tahun. Lu bisa berimajinasi nggak kayak apa? Gak bisa dong. Iya kan? Ya kan bagaimana ya rasanya kalau muka ya peri-peri ya lengket kok. Jadi itu terjadi. Gue gak kebayang tuh. Bentar. Gue kok kayak ngerasain ini ya. Oh. Itu terjadi. Kalau contoh yang lain ada nggak kira-kira? Biar gue gak merasakan. Itu contoh yang aku temuin ketika aku memberikan pendidikan seks jadi usia dini sampai ke dengan sekolah. usia 17 dia nggak tahu cara dia menggunakannya. bercerita, akhirnya kebetulan dia kan guru di tempat sekolah yang baik. aku datengin. Beliau datang, Mbak Novi, apa yang Mbak Novi omongin tadi benar, aku boleh nggak cerita aib? Apa ibu? Monggo gitu kan. Jadi dia bercerita itu, gue tuh antara begini, oke, gue harus jaga wibawa, gue Oke, nggak boleh pengen ketawa ya, iya. tapi hati gue tuh menolak, ya gue kayak langsung berimajinasi Iya, liar tuh, betul. gimana cara nyopotnya coba, Iya gitu kan? ya kan gue kebayang mungkin dalam pikirannya supaya tememple ya tememple itu apa itu nempel ya tapi bukan nempel oke cukup Nah, ya begitu. oke kita kembali Ya, lagi dan ke pendidikan seks tadi. Dan kita Pendidikan juga seks. tidak mengajari anak kita untuk berani berkata, berani menolak, berani berkata tidak, ya kan? Dan Iya. berani menghadapi Ya, itu. apapun itu. Betul, Dan berani ngomong. Orang bilang korban pemerkosaan, korban pelecehan seksual itu takut untuk berbicara karena emang nggak bisa dibuktikan. Iya tapi Mbak Novi aku juga kadang-kadang memang suka agak gimana ya agak mikir ini ngomongnya berlebihan gak ya sama anak gitu ya karena justru takutnya dia malah penasaran kok bunda cuman sampai sini gitu dia penasaran akhirnya dia explore dia cari di bawah Google gitu dan akhirnya dia mendapatkan Oke. informasi yang aku Itu- tuh takut aja gitu. Itu memang ada tips dan triknya. Oh, gitu. Ketika anak kita usia TK, ketika dia bertanya, "Adek keluar dari mana, Bunda?" Kalau yang Oh, nggak iya. tahu ilmunya, aduh mau tiar aku. Kayak Iya, gitu kan. betul. Gimana ngomongnya ya? Iya. Ya kan? Tinggal bilang, "Oh, Adek keluar." Tinggal lu jujur, lu Iya. sesar atau lu normal. Kalau lu normal lu bilang, "Adek keluar dari vagina Bunda." Iya. Atau "Adek keluar dari perut Bunda." Iya. Selesai. Iya. Tunggu reaksi dia. Oh dia nggak tanya lagi. Udah puas nak? Iya udah cukup. Lu jangan melanglang buana kemana-mana. Nanya lagi. Kok aku bisa ada di dunia gimana ya Bunda? Iya. Ada yang bilang, aduh mau sharing jawabnya kayak gimana? Oh Bunda tuh nikah dulu. Oh Bunda itu begini. Ya. Sesuaikan umurnya. Kalau umurnya emang udah kita bisa ajak untuk berkomunikasi secara ilmiah, Iya. lakukan. Kalau enggak. Misal contoh, Bunda reproduksi itu kan sel telur ketemu sel sperma ketemu sel Sel telur. telur, betul. Ya karena itu terjadi reproduksi. Kalau anak yang jahil apa? Ketemunya di mana Bun? Katanya di mall belanja ya. Pulang-pulang bawa topeng banyak ya. Beranak Ketemunya di mana? soalnya ya kan. Kalau dia sudah bertanya seperti itu, lu kan harus bisa jawab. Iya betul. Ayo, Memang Mbak. Lu jawabnya gimana? Lu tanya dulu. Sel telur ketemu sama sperma. Iya. Ketemunya di mana Bunda? Kalau misalnya Bebe yang nanya. Oh, gue nanyanya ketemunya di tengah-tengah. Begitu gue jawabnya. Oh, di tengah-tengah. Iya, terus membuahi. Jadi pas di tengah-tengah pas itu akhirnya bisa dibuahi. Dia begitu. Ntar Bebe bilang di tengah-tengah itu di mana? Nanti kamu kan tahu sendiri, Nah, Nak. itulah Begitu. jawaban yang membuat akhirnya Saat ini anak itu belum- penasaran. Nah, itu Kalau gitu, gue cut di mana? Sel telur ketemu dengan sperma di mana? Ketika penetrasi. Apa mah penetrasi? Saya bertanya. Oh ya? Yo, penetrasi itu apa? Karena kan di pelajaran kelas 6, kelas 5, kelas 6 reproduksi itu kan berhenti di pertemuan sel telur dengan sperma. Iya. Stop. Lah kalau anak zaman sekarang Iya. tanya sama Google, ketemunya di mana? Iya, ketemunya di mana? Ya aku bilang di penetrasi. Apa tuh mah penetrasi? Iya. Bertemunya vagina dengan penis. Iya. Ya. Heeh. Tapi ini Hanya bisa boleh- dilakukan ketika Oh, seorang laki-laki dan seorang wanita sudah dalam kondisi dewasa Iya. dan sudah dalam ikatan pernikahan. Iya. Kakak paham? Paham. Kelar. Oke. Kakak masih mau tanya? Enggak mah. Enggak. Cukup.
Tapi nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu. Pertanyaan Jadi selanjutnya. intinya begini Mbak Novi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat bahwa kekhawatiran orang tua tentang masalah mau sekolah di mana anak itu nanti ke depan. Khawatir kalau di pondok karena di pondok kita nggak bisa ngelihat anak 24 jam gitu ya. Bahkan beberapa bulan mungkin misalnya baru bisa kita temui ternyata sudah terjadi seperti itu. Dan artinya ketika anak nih kita ajarin dia bahwa tadi pendidikan seksualnya dengan benar, bisa saja itu akan meminimalisasi kejadian-kejadian seperti itu karena dia akan berontak that's dan true. dia akan say no gitu ya. Dan dia lebih aware dengan tubuhnya Iya, sendiri. dia akan menjaga. Bahwa nggak sembarang orang lu bisa pegang gue ya. Iya, Ya kan, nggak sembarang orang lu bisa touching gue seenak jidat lu ya. Yes. Ya kan. Dan dia bisa pakai defensif. Iya. Zaman sekarang nggak usah ngomongin pondok. Zaman sekarang anak pacaran, lu kok nggak mau gue gandeng, lu nggak sayang sama gue ya? Iya, iya. Ya justru karena gue sayang sama lu, gue nggak mau dipegang-pegang. Betul. Kalau Gitu. begitu, you, gue, and Yeah. keluar. Yes. Ya kan, tapi anak sekarang kan bucin. Iya Bu Cina, itu dia Mbak. Jadi memang benar ya. Jadi memang pendidikan seksual itu juga justru harus tuntas. Ya. Jangan sampai Ya. kalau misalnya warga santuy sendiri bingung harus kemana, harus bagaimana sampai sejauh apa. Ya kita seperti orang-orang seperti Mbak Novi berprofesi seperti Mbak Novi ini ada konselor, ada psikolog dan lain mestinya akan membantu. Ya. Sejauh mana sih kalian mau memberikan edukasi seks seperti apa karena bingung dan lain-lain boleh dengan pihak ketiga ya. Betul. Bahkan banyak kok kelas-kelas di luar sana yang aware gitu terhadap anak gitu ya, peduli terhadap anak dan akan membuka kelas-kelas yang seperti itu. Iya, Jadi kalau di dunia TK ada lagunya gini, sentuhan boleh, Oh, iya, sentuhan betul. boleh, gitu kan. Kepala, tangan, kaki, sentuhan Iya. tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Itu diajarin. Untuk Diajarin, apa? betul. Biar anak itu mulai dini sudah tahu. Yes. Bagian mana yang boleh dipegang, bagian mana yang tidak boleh dipegang. Dan kembali ketika kita bicara, jadi di otak kita bilang bahaya ya sekolah di pondok, nggak hanya di pondok Iya, guys ya. di mana Sebenarnya di aja ya. sekolah-sekolah yang boarding gitu kan. Betul. Itu banyak peluang seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan di sekolah-sekolah yang nggak harus bertemakan boarding Betul. tadi hal itu terjadi. Iya. Ya, yang Iya, namanya betul. pelecehan Nggak seksual boleh itu. juga. Itu jadi mereka kayak janjian kayak kenalan gitu ya Mbak ya, kenalan di internet begitu, nggak tahu pakai apa gitu, pakai sosmed yang mana, terus kemudian janjian ketemu, pulang sekolah ketemu, kemudian dijemput dan akhirnya diculik dan Betul. akhirnya disitulah Terjadi, dieksploitasi ya. diperkosa dan kemudian diperjualbelikan. Oh seperti iya, itu. jadi kalau di keluargaku ya, karena aku tahu aku dan suami tidak mungkin totally 24 jam bersama mereka. Iya. Aku punya anak cowok dan punya 3 anak, 1 cowok dan 2 cewek. Yes. Memang sejak awal aku sepakat dengan suami karena tidak mungkin kita bisa melindungi mereka sampai nanti Iya. atau mungkin sekarang pun totally 24 jam Iya. nggak mungkin. Pada akhirnya kita punya keputusan bahwa 3 anak kita harus belajar bela diri. Oh, Ya. I see. Harus belajar bela diri dari awal, bukan untuk menjadi atlet. Iya. Tapi untuk dia tahu untuk melindungi diri dia Dirinya sendiri sendiri. dari kejahatan-kejahatan seperti Oh itu. iya, itu penting juga Itu penting banget. Iya. Ya. Jadi masukan kita juga ya Mbak Iya, ya. dan jadi kan itu perempuan yang kena ya. Perempuan. Jadi perempuan ya yang perempuan benar-benar perempuan lah. Iya. Ya, ojo lenjeh banget begitu. iya, Tapi betul. jadi perempuan yang juga punya sisi kelaki-lakian, Iya. berani. Iya. Ya betul, gitu kan. Betul. Jadi apa ya, saya banyak bekal yang seharusnya kita berikan pada anak-anak. Iya. Nggak cuma bekal kowe kudu pinter. Nah, iya. Matematikamu songo, bahasa Iya. Indonesiamu 8, bahasa Inggrismu Betul, songo. tapi- Matematikaku itu dari SD sampai lulus SMA itu nggak lebih dari 6. Gue ngaku itu. Oh ya ampun. Iya kan? Tagar BODO. BODO juga gue lulus loh. Lulus ya. Nah, tetap pinter aja ngomongnya Iya, sekarang kita. tetap pinter. Tetap bisa jadi gitu, manfaat kita ya. harus memberikan bekal dia Nah banyak. ini Mbak, jadi memang seperti itu ya Mbak. Jadi memang kekhawatiran bahwa warga santuy semua tidak perlu khawatir. Intinya bahwa mau melanjutkan pendidikan kemana, yaitu kembali lagi kepada kita bagaimana mendampingi anak-anak sebelum mereka nanti di luar sana akan masa depan mereka juga akan lebih gila lagi ya, lebih keras lagi sebenarnya. Iya. Jadi untuk menentukan sekolah aja yang berikutnya aja kalau kitanya sudah ketakutan, apalagi sugesti itu penting banget ya Mbak. Oh, Kalau kita iya. memiliki bahwa warga santuy semua, termasuk saya berpikir bahwa jangan-jangan nanti anak gue diginiin, jangan-jangan dan itu akan justru bisa terjadi gitu kan, bahwa positive thinking kita sendiri sambil mempersiapkan anak dan kita yakin juga bahwa itu tidak akan terjadi begitu ya Mbak ya, itu juga penting gitu Penting. ya. Dan sebenarnya orang bertanya, sekolah yang baik, sekolah yang seperti apa sih Mbak Novi gitu? Sekolah yang baik adalah sekolah yang ketika anak itu masuk ke dalamnya dia nyaman. Iya. Itu
Betul. Whatever dia mau negeri, dia swasta, dia pondok, dia apapun itulah stigma Iya. orang. Tapi sekolah yang nyaman adalah di mana anak itu nyaman berada di Nah, dalamnya. ya, cuman memang kondisi ekonomi gitu ya Mbak saat ini, kondisi ya dengan pandemi yang seperti ini, terus ekonomi ini seperti ini, orang-orang jadi kayak banyak stres. Stres itu pelampiasannya juga beda-beda. Oke. Ya, termasuk kayak misalnya dari keluarga sendiri yang tadi om, tantenya atau siapapun melakukan kekerasan juga gitu, nggak hanya melulu di sekolah. Kita berpikir di sekolah nih, padahal di rumahnya juga begitu, ya kan? Nah, itu kan karena memang ada tingkat stres yang seperti ini ya. gitu, atau memang sebenarnya memang sudah bawaannya apa gimana Mbak? Bawaan orok atau gimana ya? Enggak ya, Oke, begitu tuh kagak bawaan orok ya, nggak mungkin ya. Orok itu kan suci ya. Iya. Ya, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan levelnya paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Iya. Dia lahir dalam keadaan fitrah dan suci. Ya, oke. Betul. Jadi kalau lu bilang bahwa apakah ketika dia melakukan pelecehan seksual dengan ponakannya dengan ABC itu dia bawaan orok? Tidak. Ya, tidak. Kalau kita mau bahas Enggak, soalnya sama anak kandung gitu loh Mbak, sama cucunya gitu loh Mbak. Oke. Itu tega gitu kan, ya, masih ketika sudah sih, bicara gitu. ada gangguan atau disorder, Iya. itu logika nggak main, say. Oh Oke. iya, bahkan di kerja sama. Ya. Jadi omnya sama kakeknya kerja sama Oke. buat menjebak Karena yang ini kan. namanya Waduh. kebutuhan seksual ya tuh. Jadi dia tuh ada di otak. Sorry kalau aku agak salah ya. Gue agak lupa inget tagar BODO tadi. Kalau untuk yang saat ini kayaknya Iya, agak oke. relate nih. Karena gue lupa nih. Ya, buat yang tagar teori di sini udah NTR. banyak, ini gue bingung nih. Kayak nggak apa-apa kalau tagar BODO-nya dipakai. Ini aku Oke, agak baik. terima ini. Boleh. Seksualitas itu kalau nggak salah ada di otak di amigdala atau di otak reptil. Iya. Gue agak lupa ya. Nah, itu uncontrolled. Oh, uncontrol. Oh, jadi memang itu keluar Iya, bisa keluar. suatu waktu bisa Jadi ini. kalau ya? apalagi kalau egonya tertekan. Oh, Ego iya. dia ditekan, dia kayak membludak kayak gitu lah. Oh gitu, Ya, malah ego gitu ditekan ya. begitu ya? Iya. Oh, jangan-jangan gitu bro. Oh kerjaan gue tekan-tekan urusan kerjaan, ngerti-ngerti sampai rumah, bus, doang, bininya langsung dilucutin, bu, siapa? Oh, begitu bro, kalau ditekan begitu bro. Ini bos bahaya kayaknya nih ya. Waduh, ya kalau begitu gue mikir juga nih, lain kali gue jangan nekan-nekan dia, bahaya ya. Kasihan bini ini ya. Bukan nggak gitu juga ya? Enggak gitu juga. Nggak gitu juga. Ini kan berlaku pada mereka-mereka Oh yang itu buat berlaku bagi yang tagar BODO bro. Oh. kalau tagar BODO berarti lu gue sama dia ada sana. Oke, jadi memang kayak gitu dia tertekan dalam posisi Ya. tertekan apa nih Mbak? Dari Ya, hidup. banyak mungkin dia stres, ada sesuatu yang tidak bisa tercapai. jadi akhirnya munculnya tuh justru hasrat Iya. untuk ini Mbak. Ya, jadi dia kan kayak apa ya, kayak penasaran, kayak mau melepaskan, melampiaskan seperti Lah itu. kan punya pasangan, sama pasangannya nggak cukup puas Iya, pada saat maybe. itu seperti itu mungkin Ya, ya. mungkin. Oke. Jadi Ya, akhirnya kan? terus anak-anak Ya. gitu ya, karena Dan- anak-anak dan dianggap kenapa anak-anak? Karena hanya lucu. anak-anak adalah makhluk yang tidak bisa Berdaya. melawan atau Oh, tidak iya. berdaya. Ya Yes. sudah, lu diem ya. Pokoknya bapak begini, kamu diam, Iya, nggak usah diam. ngomong sama siapa-siapa. Pada akhirnya sampai hamil dan melahirkan. Iya. Oke. Oke. Itu kan di sini rasanya Betul. miris. Nah iya Mbak, makanya kan nggak mungkin juga sampai kadang mikir ya, nggak tahu nih warga santai sama nggak sama aku. Aku kadang mikir apa ya, kudu homeschooling, terus anak dikurung, terus sosialnya bagaimana, saking kekhawatirannya ya Oke. yang berlebihan itu tadi. Iya, oke. Karena bagaimana proses, tapi ternyata dengan seperti ini kan aku juga jadi bisa mikir ya, wah oke, berarti pendidikan seksnya sampai seperti apa nih yang sudah aku berikan kepada anak-anak, bagaimana mereka juga melindungi diri dia. Jangan-jangan gue kurang juga ya kan? Ya tadi ketemu di tengah-tengah itu tadi Di kan. tengah-tengah, jadi akhirnya mereka juga bingung ya kan. Tengah yang mana ya Nah, bunda? Ya tengah-tengah benar sih yang mana? tengah-tengah, tapi tengah-tengah yang bagian mana, tengah sini? Betul. Nah, tapi kadang-kadang gini, Mbak. Misalnya anak-anak itu kan tugas juga dia familiar dengan handphone, gadget Yes. ya. Begitu melihat kadang-kadang maksudnya di YouTube dan lain-lain sebagainya, Toto ada iklan yang memang kita nggak bisa ngelihat, yang Toto sekelebat emang itu untuk oke, konsumsi ya. iya, Tapi kan sudah terlanjur dilihat Iya, ya kan. ha. Sudah terlanjur dilihat dan akhirnya dia penasaran, dan ketika misalnya mohon maaf ada yang mengajak itu tadi, terus dia jadi ih jangan-jangan yang kayak gitu, gue juga penasaran, pernah waktu itu ngelihat yang itu gitu si anak. Ya, oke. Terus pengen tuh kayak Melakukan apa. seperti itu. Ha-ha. Nah, gini ya teman-teman ya, warga santuy di luar sana, anak zaman now itu stimulusnya banyak banget.
ya, Iya. nggak kayak zaman kita dulu. Zaman kita dulu ngelihat apa sih, paling majalah, Iya. ya kan, Bobo, Iya. ya kan, kita apalagi itu majalah kecil, si Bona, Betul, berbelalai betul. panjang, cuma begitu kan? Betul. Tapi anak zaman sekarang buka laptop, cerat, buka tabletnya, cerat, Iya. artinya stimulusnya udah luar biasa, Iya. ya. Terus apa yang terjadi sih Mbak Novi ketika tiba-tiba dia tuh lagi nge-game, Iya. nggak usah gitu, ngomongin game aja, Iya. ada yang pakai baju super Oh, seksi, iya. bahkan kalau menang dapat Betul. perempuan yang super seksi. Dan Betul. satu lagi ya, ada satu game yang luar biasa nih dikonsumsi oleh anak-anak, tapi ternyata di dalam ya, aduh, kepala aku mau pecah, ya kan? Itu terus kayak gimana? Nah, kalau nemu seperti itu, kita lihat langsung dijelasin saat itu juga, Say, tanpa delay, tanpa ditunda, jelasin saat itu juga. Nah, itu perlunya pendampingan tadi ya. Ya. Jadi kita memang harus lihat juga Betul. anak-anak karena mendampingi Iya. ya. Dan ketika apa ya, rangsangan kita bilang pornografi Iya. itu tuh bertahap. Satu, yang awalnya hanya dari mungkin dia ngelihat gambar Ya, gambar dulu atau lah. nggak usah gambar dulu. Cerita, tulisan. Iya. Ya, sekarang tuh kalau teman-teman buka beberapa platform. Oh iya betul Ya, betul. platform di Ada penggalan Play tuh, ada Store, ringkasan, ya, atau mungkin di media sosial Yes. yang lainnya, gambar atau apa. Dari tulisan Iya. dia belum bisa mengimajinasikan, tapi dia mulai, oh apa sih ini, kok penasaran rasanya ya? enak ya di badan gitu kan. Dari tulisan dia akan lihat gambar, Oke. dari gambar dia akan melihat suara, sampai ada orang tua itu yang sorry dia dokter. Nah, kalau dibilang tagar BODO kayaknya dia cocok tagar BODO ya, dosen eksis terkenal, Wow. ya kan, dosen hukum lagi, Wih. asosiat profesor lagi. Jangan-jangan orangnya ada di sana. Nggak ada. ya. Oke. Terus dia bilang begini, Mbak, emang ada ya Mbak pornografi anak-anak begini-begini? Oh ada. Bapak saya tunjukin. Kan gambar itu sudah diblokir sama Kementerian Kemeninfo. Ya. Oh, pinter mereka Pak daripada Kemeninfonya. Maksudnya, sini Bapak duduk di sini. Saya dengerin ya Pak. Ini saya dengerin ke Bapak loh ya. Ini buat ilmu. Suara. Ya, bahkan searching Chan, coba dibuka handphone Mas Agung, coba buka handphone cari, ya kan? Desa-desa gitu maksud lu? Yes. Buset dah. Ada grup namanya ASMR, coba dicari Mas. Oh, Mbak Novi harus tahu begitu. Klienku bocah cilik-cilik, ya kan? Iya. Terus Pinter dia, mereka tahu ya. Tahu. Ada komunitasnya mungkin ya. bahkan sampai sebenarnya suara itu suara buatan. Mas Agung masih paham lah dunia seperti iya, itu. iya. Botol diremek, diremek begitu. Oh, tapi ini Yes. imajinasi. Ku dengerin nama tuh si tagar BODO tadi kan. Ada ya Mbak, halane ngono ki bocah ya wis mikirin macem-macem ya Mbak. Iya, betul. Aku wis mikirin macem-macem kok. Iya, gue aja nggak tahu loh. Iya kan? Jadi gue tagar BODO juga menurut Ya lo. itu cocok buat lo. Wah, maksud lu Iya kan, gimana? masuk buat Hah? lo. Lu nggak bisa dong, harga Iya. diri gue, pride gue keganggu kalau begini. Waduh, viralkan tagar BODO. Terus akhirnya dari suara mereka akan kombinasi antara gambar dan suara. Artinya Dan dia mencari akhirnya, ya yes. kan? Setelah itu apa? Otak ini punya hormon yang akhirnya bosen kan? Bosen. Pengennya gue kalau coba gimana ya? Oh iya, betul. Gue kalau coba kayak Iya. gimana? Nah, itu yang harusnya dengan pendampingan kita dalam artian ketika melihat gambar seperti itu, cut kita dari situ tanpa delay, Iya. kita jelasin nih. Ya, oke. Nah, jadi kembali ke tadi yang ngomongin tentang ketakutan. Iya, Apa lu nggak takut sih Mbak Betul. Novi kalau anak lu masukin pondok? Gue Gila. jawab no, tidak. Karena apa, di sekolah manapun aku mau mengizinkan dia untuk masuk, itu peluang pelecehan seksual itu bisa terjadi kapanpun. Tapi yang bisa aku lakukan adalah ketika dia memang nyaman dengan pilihannya, gue merestui, gue mendampingi, dan gue memberi modal. Modal dalam artian apa? Kamu laki-laki, ya kan? Kamu harus begini dengan lingkungan sekitar. Tidak semua orang itu baik. Nah, itu yang harus dijelaskan. Kita jangan terlalu jadi orang yang naif, Yes. ya. Ajarkan pada anak. Iya. Meskipun itu ustadz kita, itu ustazah kita, itu guru kita, bahkan itu orang tua kita, ya kan? Ketika memang ada sesuatu yang tidak pas sesuai rule yang terjadi, kita boleh ngobrol. Iya, jadi Karena awareness-nya bicara ini ya. dengan guru atau orang tua kita dengan cara yang baik, itu bukan berarti kita menentang mereka. Betul. Bener? Setuju. Begitu. Jadi mau pondok, mau homeschooling, Iya. homeschooling buat teman-teman, buat warga santuy di luar sana. Homeschooling itu juga bukan berarti kita terus membuat anak kita eksklusif, nggak bisa bergaul dengan siapapun. Oh, nggak gitu juga ya? Nggak gitu juga bro, sis. Oke. Justru homeschooling yang benar-benar ya guys, itu orang tuanya harus siap dulu.
Karena homeschooling sebenarnya itu bukan kita menyekolahkan anak kita titipkan pada lembaga yang lain. Itu bukan homeschooling, itu memindahkan anak aja di sekolah yang Iya. Ya kan? Homeschooling itu kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Dan bisa lebih luas lagi ya. Tiba-tiba anak gue titipin nama Mas Agung, dia bisa belajar totally itu. Tiba-tiba anak gue titipin nama Chandra, bisa belajar apa. Gue titipin sama Mbak Dewi, bisa tiba-tiba anak cowok bisa make up, bisa juga. Yes. Ya kan? Kenapa? Daripada bininya besok sewa muak, lebih baik lakinya. Iya ya. Iya kan? Betul. Udah suruh beliin make up, suruh bayarin bulanan, Betul. suruh make up, Cocok. Itu. Nah, kalau dia mau ujian, tetap cukup ujian biasa aja kan? Iya. Jadi sekolah dimanapun terserah. Yes. Yang penting kuncinya satu, anaknya nyaman. Dan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di pondok, tapi di lingkungan apapun sekitar kita itu bisa terjadi, pun lingkungan keluarga. Jadi jangan heran, jangan mudah percaya dengan orang-orang di dekat lingkungan keluarga kita pun, meskipun itu om, adik kita. Terus kita jadi orang nggak percayaan gitu sama semua orang. Ya, gak gitu juga sih, sis. Ya gimana? Tapi paling enggak. Hati-hati ya sama om kamu ya. Hati-hati. Gitu. Nanti bunda aku mau pergi sama kakek. Hati-hati sama kakek kamu ya. Hati-hati ya. Kalau bunda jangan lupa. Kalau itu jadinya lu bukan lagi cuma overthinking, lu overprotective. Makanya bukan tagar BOD, gue tagar GILA kalau kayak gitu ya. GILA. Dia gereja. Sabda. Dia memang benar-benar luar biasa ya. Tagar GILA. Tagar BODO. Iya kan, anak gue juga tagar bingung. situ siapa? Tagar GILA. Cucok. Tapi jangan GILA. Ntar kita kayak yang sebelah. Kan disomasi gitu. GELO berarti ya, GELO gitu ya. Oke lah kalau begitu ya. Menarik ya warga santuy ya, bahwa memang kita tuh memang kekhawatiran kita kadang-kadang berlebihan, tapi karena apa? Karena kita tuh kurang ilmu. Ya, nah, betul. itu tadi. BODO tadi kan. Iya, semakin kita merasa kita bodoh, harusnya kita semakin belajar dan belajar. Dan semakin belajar nggak tahu kenapa Mbak Novi, semakin saya belajar dan semakin belajar lagi saya tetap merasa BODO terus. Saya kalau nggak pernah merasa pinter, semakin saya belajar jadi semakin waduh gini aja gue nggak ngerti, nggak ngerti dan jadi menjadi orang tidak akan bodoh selesai ya menjadi belajar orang itu bodoh ya. itu sebenarnya oke-oke aja kan. Jadi semakin kita jadi bertumbuh karena kita jadi BODO tadi. Betul, dan gue enak mau belajar terus nih kayak gini tadi nggak ngerti kalau ada suara-suara. Mulai hari ini nanti Chan gue kasih tahu ya itu linknya apa kok ada suara-suara begitu ya. Ya, gue nggak ngerti. Jadi pengen tahu karena kan nggak tahu nanti kalau anak-anak seperti apa, aku juga harus ngecek. Lo mau tahu biar anak-anak lu itu nggak sampai ke sana. Gitu. Bukan hanya mau pemanasan mendengarkan begitu. Nggak perlu, gue lebih suka yang live. Masuk. Oke. Mohon maaf warga santuy, memang kadang-kadang agak-agak ya. BODO lagi. Tadi itu GILA tadi ya. Jadi begitu ya warga santuy semua. Jadi nggak usah khawatir orang tua dimanapun saja kalian berada nih. Pokoknya yang paling penting adalah bagaimana kita nyiapin diri kita sendiri sebagai seorang orang tua. Dan juga bagaimana mempersiapkan anak kita sendiri dengan ilmu-ilmu tadi. Ya, tidak perlu takut menjadi orang bodoh karena justru disitulah kita akan berusaha memintarkan diri terus mencari ilmu sehingga akhirnya kita juga sebagai orang tua bisa menentukan nih mau ke sekolah mana itu nggak ada masalah. Yang penting tadi satu nyaman. Betul ya? Senyaman hatiku dekat dengan dirimu. Nah, oleh karena itu bagaimana sih terus langkah-langkahnya selanjutnya, bagaimana nih orang tua nih harus mempersiapkan diri ya untuk menuju kayak ke sekolah online ataupun ke pendidikan selanjutnya, apa yang harus dilakukan lebih lanjut lagi itu nanti kita bisa di event kita selanjutnya. Pokoknya pantengin terus acara kita. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye warga santuy. Asik santuy. Karena obrolan ini sudah selesai, mari dukung channel ini dengan doa.